Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan kuliah. Materi yang berikutnya adalah teori investasi perdagangan dan restriksi perdagangan internasional. Teori-teori investasi internasional maupun perdagangan-perdagangan, dan restriksi ini adalah hambatan-hambatan perdagangan dalam perdagangan secara internasional. Bahasan kita hari ini seperti itu. Kemudian bahasan ini yang berisi tentang jenis perdagangan internasional, teori-teori investasi internasional, jenis-jenis pembatasan perdagangan, alasan diberlakukan restriksi atau pembatasan perdagangan internasional, adanya dumping dan jenis-jenis lain dumping. Yang pertama adalah perdagangan internasional dan penanaman modal asing, foreign investment. Di dalam neraca pembayaran itu nanti akan di situ akan ada neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional itu adalah transaksi-transaksi yang isinya adalah transaksi antar negara, baik itu individu atau perusahaan atau pemerintah, individu dengan individu, pemerintah dengan swasta, swasta dengan pemerintah, antar negara yang melewati batas negara. Nah, itu adalah modal-modal asing. Modal asing ini foreign investment itu termasuk di dalam neraca pembayaran internasional. Termasuk di dalam neraca pembayaran internasional adalah perdagangan internasional, ekspor impor. Nah, nanti di situ akan ada perdagangan internasional, baik itu jasa maupun jasa ataupun barang dagang atau barang. Akan ada yang ekspor impor barang dan jasa. Penanaman modal asing adalah ikatan atau komitmen modal yang diinvestasikan di luar negeri dengan mengharapkan keuntungan. Penanaman modal asing, perusahaan Indonesia investasi di luar negeri, baik itu mendirikan perusahaan atau dia perusahaan Indonesia ataupun asing, kemudian ataupun itu perusahaan ataupun individu perorangan membeli saham di luar negeri, ataupun dari perusahaan misalkan kayak Philip Morris itu masuk ke Indonesia, itu termasuk investasi asing dalam pembelian Sampurna, perusahaan Sampurna di Philip Morris itu nanti akan tercantum di dalam investasi termasuk neraca pembayaran. Itu termasuk juga adalah modal asing. Atau misalnya Indofood berinvestasi di Timur Tengah, itu mendirikan perusahaan Indofood. Contohnya seperti itu. Sekarang terjadi Indofood sekarang mau investasi membeli perusahaan mie di Inggris sana. Nah, itu termasuk investasi keluar, tapi ini investasinya keluar, tapi di neraca pembayaran internasional kita adalah ekspor modal asing ke negara Inggris sana. Itu kalau seandainya perusahaan Indonesia berinvestasi di luar negeri. Atau misalnya Coca-Cola itu home base-nya di Amerika, berinvestasi di Indonesia adalah istilah Coca-Cola Indonesia. Nah, seperti itu, ini namanya investasi dari luar negeri ataupun ke luar negeri. Ini adalah investasi luar negeri. Yang ekspor yang tadi seperti ini. Ini adalah termasuk di dalam perdagangan internasional maupun investasi. Jadi yang investasi di sini adalah perdagangan itu adalah ekspor impor. Kalau penanaman modal asing foreign investment tadi itu seandainya perusahaan mendirikan perusahaan di luar negeri ataupun luar negeri investasi di dalam negeri, itu namanya investasi asing. Berikutnya adalah teori investasi internasional, owner advantage theory. Perusahaan pemilik aset bernilai yang memiliki keunggulan kompetitif domestik dapat menggunakan keunggulan tersebut untuk menembus pasar luar negeri atau melalui penanaman modal asing PMA. Misalkan contohnya Coca-Cola itu adalah bisnis core-nya adalah industri makanan, industri minuman. Nah, dia punya keunggulan di brand Coca-Cola itu terkenal di seluruh dunia, hampir ada Coca-Cola itu. Bahkan saya pernah belajar itu ada 200 negara, Coca-Cola itu bergerak di 200 negara. Coba bayangkan, itu hanya makanan, minuman saja, sekedar minuman itu saja bergeraknya di banyak negara, yang tentunya menggunakan banyak macam-macam hambatan yang dihadapi oleh Coca-Cola karena berinvestasi di kondisi ekonomi, kondisi politik, kemudian nilai tukar,
peraturan pemerintah setempat itu yang terjadi. Nah, kenapa Coca-Cola bisa seperti itu? Karena dia mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain ataupun perusahaan-perusahaan domestik juga seperti itu. Internasionalisasi teori menerangkan perusahaan meluaskan usahanya dengan memperhitungkan transaksi cost. Jadi menerangkan perusahaan meluaskan usahanya dengan memperhitungkan transaksi cost. Nah, misalkan pertimbangannya itu adalah transaksi cost itu misalkan ya kalau Astra, kalau misalkan perusahaan Yamaha itu sebenarnya kan perusahaan Jepang tapi investasi di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Di investasi Indonesia karena Indonesia itu pasarnya luas, jumlah penduduknya banyak, pasarnya luas. Seandainya itu diproduksi di Jepang, maka nanti kalau mau masuk ke Indonesia mau tidak mau ekspor. Nah, begitu masuk ekspor ke Indonesia belum tentu pemerintah atau peraturan pemerintah Indonesia ada hambatan-hambatan dari pemerintah. Kecuali kalau seandainya itu hambatan itu bisa hilang, seandainya perusahaan Yamaha atau Astra itu berinvestasi di Indonesia dengan perusahaan di Indonesia, otomatis di situ diproduksi di Indonesia, di pasaran di Indonesia, sudah tidak melalui batas-batas negara. Nah, pertimbangan di situ. Ada juga biaya cost tenaga kerja. Nah, kalau itu dikerjakan oleh tenaga kerja di Jepang sana, harganya lebih mahal, upahnya tenaga kerja lebih mahal. Nah, kalau diproduksi Indonesia, tenaga kerja Indonesia biayanya lebih murah, tenaga lebih murah, akhirnya inilah yang menjadi pilihan-pilihan bagi perusahaan asing berinvestasi di suatu negara. Jadi alasannya adalah biaya, baik itu biaya cukai, transaksi dan pajak dan lain sebagainya, baik itu tenaga kerja ataupun bahan baku. Jika biaya transaksi lebih besar di dalam negeri, maka produksi luar negeri lebih menguntungkan. Ini kurang lebihnya yang kita